Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Kita saling doakan selalu. Saya tidak akan bosan mengutamakan doa kesehatan ya, karena prinsip saya ya sentralnya adalah kesehatan jasmani dan rohani tentunya ya. Kalau berat sebelah ya gimana? Oke, mudah-mudahan teman-teman dilancarin semua, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, to the point langsung saja. Teman-teman, ini ada beberapa terkait informasi yang perlu kiranya kita coba setidaknya kasih gambaran ya, bukan membahas secara detail karena saya juga bukan ahlinya, tetapi ada beberapa info yang saya dapatkan dan yang saya pahami terkait perkembangan Pi Network lagi-lagi ya, karena memang tidak ada habisnya teman-teman informasi tentang Pi Network ini setiap hari, terutama di masa enclosed mainnet ini kan kita memantau bagaimana perkembangan, kemudian bagaimana, tetapi jujur aja saya memang tidak melihat, tidak mengutamakan informasi value, kemudian produk dan sebagainya, itu ada di YouTuber lain lah ya. YouTuber lain saya lebih kepada pemahaman projectnya, langkah-langkahnya, karena value itu sendiri tidak untuk dibahas sebenarnya, untuk value kalau saya ya. Jadi biarlah nanti berjalan, nanti juga ada nanti hasil SCP-nya dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama ini terkait masalah ini teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman ada informasi yang di WA ya, di grup WA atau di Facebook atau apa. Ini kan di blockchainnya Pi Network yang sudah terregis ya, beberapa kode bank yang sudah terdaftar masuk di blockchainnya Pi ya. Nah, ini memang betul ya, artinya informasi ini bukan hanya lokal kita saja, tapi memang di beberapa negara memang ini informasi sudah tersebar ya, dan secara ini sudah ada informasi untuk terkait masalah perbankan ya. Nah, seperti di Pi Network Pioneer ini, breaking news katanya, ini Union Bank join Pi Network ya, Union Bank di Indonesia juga ada teman. Jadi di sini ada Union Bank. Nah, ini yang 4 kali 018 ya, banyak ya, banyak sekali. Dan ini insya Allah kita berdoa saja, apapun yang terjadi ya, yang kita dapatkan informasi ini ke depan, mudah-mudahan benar adanya. Jadi ketika memang ini sudah ada korporasi dengan perbankan, artinya Pi Network ya bisa ada kerjasama dengan dunia perbankan ya. Artinya dunia perbankannya bukan hanya lokal tetapi tingkat internasional. Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Ya, karena gini. Yang pertama, ini bisa saja memang dia hanya menyewa blockchainnya saja. Artinya begitu ya, kepada Pi Network. Belum tentu juga untuk masalah paymentnya melalui perbankan ini. Ketika memang Pi coin ini kan berbeda. Artinya blockchain Pi dengan Pi coin itu sebuah produknya. Kalau untuk blockchain Pi-nya itu adalah sebuah mesin create-nya, penciptaannya. Artinya bisa saja ini perbankan registrasi menyewa menggunakan teknologi blockchain Pi ya, Pi Network. Sementara koin Pi-nya belum tentu juga bisa digunakan dengan perbankan, itu belum tentu. Jadi artinya kita tunggu saja informasi bagaimana perkembangannya. Jangan selalu menyimpulkan hal-hal yang kita sendiri bukan di bidangnya dan kita sendiri bukan yang membuat gitu loh. Tapi kalau untuk sekedar informasi seperti yang saya sampaikan, nggak ada masalah kan, nggak ada masalah bahwa ini sudah ada tertera di blockchainnya Pi. Oke, informasi selanjutnya yaitu datang dari cuitannya Mpok Mary ini ya, Mpok Mary. Dia bilang Binance is paying hard for traffic. However, fee does not need to be converted into legal currency to the trading platform. And Pi itself is universal currency in the world. Jadi artinya Binance ini sedang berusaha keras ya, berusaha keras di jaringan bagaimanapun untuk menerima untuk Pi yang pertama lah. Artinya kita tahu bahwa Binance ini benar-benar terbuka ya, terbuka banget untuk Pi Network ya.
Di sini ditulis Pi does not need to be converted into legal currency to the trading platform. Artinya Pi itu tidak membutuhkan konversi ke currency legal ya. Artinya di platform ini. Jadi masih tertahan. NP itself is the universal currency karena Pi itu sendiri sebenarnya currency universal dunia. Jadi nggak serta-merta hanya Binance saja nantinya, terlebih kalau berhubungan dengan perbankan teman-teman. Jadi ketika ada rumor, informasi, masuk Binance, kemudian masuk smart chain dan lain sebagainya, ya itu artinya informasi dulu. Kita tampung, kita tahan ya. Fixnya seperti apa? Nah, informasi tentang Pi Network project ini luar biasa teman-teman, berseliweran sekali ya. Ada yang berasumsi A, B, C, itu semua pandangan banyak sekali. Artinya teman-teman juga slow but sure ya, santai tapi pasti. Kita perlahan, kita pahami, kita pelajari, kita ikuti alurnya tim core. Jangan tergesa-gesa karena gini, banyak sekali platform-platform yang menyediakan layanan daripada project ini, menjadi bagian daripada ekosistem ya, bagian dari ekosistem. Banyak sekali yang baru pun tercipta, bahkan ada yang akhirnya tim core turun tangan mengomentari bahwa itu bukan utilitas kami, itu di luar kami dan itu tidak bisa mempiatkan melalui platform itu. Misalkan seperti itu, ada ya informasi seperti itu. Tim core sampai ngomong kayak gitu, artinya apa? Artinya bahwa tidak serta-merta setiap platform atau setiap utilitas yang hadir yang baru itu terkontribusi atau tersambungkan dengan tim core, dengan blockchainnya Pi. Itu kan belum tentu teman-teman ya. Jadi kitanya yang harus bisa menyaring teman-teman ya. Jadi jangan langsung ya udah masuk Binance akhirnya jadi bahan gorengan, hoax semata kan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini seperti berhubungan dengan Binance tadi, memang ada perkataan daripada CZ leader atau ownernya daripada atau CEO-nya daripada Binance ya. Ini dia mengatakan seperti ini teman-teman. Sorry. Ini suaranya kemana ini? Oke, bentar ya. Kita ulang. Number of users. So if a project or if something have a large number of users, it has value. So that's utility value. So if a project has millions of users, because we want that liquidity, Oke, kita pause dulu teman-teman. Artinya dia bilang setiap project yang memiliki komunitas besar ya dan terlebih memiliki utilitas, dia bilang itu sudah pasti memiliki value, artinya memiliki nilai ya, termasuk Pi Network ini. Komunitasnya besar, utilitasnya banyak, sudah pasti, jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi ada orang yang berasumsi bahwa katanya penipuan, Pi Network itu nggak ada harganya, belum ini belum itu segala macam lah, di market cap juga nggak ada segala macam ya. Itu terserah lah teman-teman ya. Artinya di sini sudah terbantahkan ya, dengan CEO-nya Binance bilang bahwa setiap project itu yang memiliki pionir atau memiliki utilitas lengkap itu sudah pasti ada value, ada nilai. Jadi nggak usah khawatir, biarkanlah dibilang nol kayak nggak ada harga apa segala macam, nggak masalah, biarkan saja. Yang penting komunitas kita besar, utilitas kita besar juga, banyak juga ya. Itu nanti akan mengagetkan dunia. Artinya ada sesuatu yang diprediksi akan mengagetkan dunia, seperti itu teman-teman ya. Oke, selesai. Pendek sekali teman-teman ya. Artinya memang dia bilang seperti itu intinya. Jadi nggak usah khawatir, setiap project yang memiliki komunitas besar itu sudah pasti ada nilai, terlebih utilitasnya lengkap ya. Oke, nah ini breaking news yang tadi. Ini tentang KYC teman-teman ya. Artinya ini sudah saya artiin. Artinya ini, jika aplikasi KYC Anda telah diajukan dan tidak ada kesalahan atau kecocokan antara nama dan ID yang dikirimkan, hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit untuk mengajukan KYC Anda disetujui. Artinya ketika Anda sudah mengajukan, kemudian ada tombol resubmit, segera resubmit, kemudian segera isi ulang
ya data-data yang dimasukkannya itu dicoba dicek lagi, ketika ada kesalahan dibetulkan lagi, maka tidak akan lama, biasanya 5 sampai 10 menit katanya akan disetujui. Nah, mengapa persetujuan KYC cepat dan lambat? Artinya di sana tergantung daripada kontribusi validator, kita sendiri sebagai pionir ya kita harus kontrol juga. KYC sering dicek ya. Data-data ketika ada tombol resubmit juga kita segera lakukan resubmit juga. Tergantung kitanya juga ya. Kemudian di pihak tim core juga tinggal memvalidasi saja, kalau di sana tinggal meloloskan, artinya seperti itu ya. Nah, kemudian terkait pemberitaan rame di medsos ya, di Facebook juga banyak, tapi saya ngambil perwakilan aja salah satu dari Twitter ya. Di Facebook, di mana banyak banget lah intinya, di Telegram juga. Di Instagram ini banyak yang memposting tentang adanya barter kedua di Bali ya, barter kedua mobil. Nah, ini seperti ini, barter kedua mobil. Ini luar biasa, selamat katanya pionir di Indonesia. Ini channelnya luar yang mengiklankan. Berapa harganya? 0,0980. Mobil apa? Nah, ini ada surat perjanjiannya teman-teman, kita harus pahami. Kita harus pahami ini surat perjanjian kesepakatan pribadi dari jual beli mobil tadi ya. Yang pertama nama, ini Handoyo Sadeli. Yang kedua Halilur Rahman ya, alamat Denpasar. Ini alamat juga Denpasar juga sama. Nah, di sini kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan barter transaksi memakai koin Pi untuk sebuah mobil baru merek New Honda City ya. Kemudian harga kesepakatan sebesar sekian sesuai dengan konsensus sebesar patokannya adalah 314.000. Adapun harga akan disesuaikan pada saat open mainnet karena memakai kurs mata uang dolar Amerika. Jadi ketika memang nanti tidak tembus 314.000, artinya ini akan mengikuti perubahan. Itu kesepakatan, karena kan nggak mungkin dong mereka juga rugi yang punya mobil, seperti itu ya. Harga unit mobil sudah termasuk on the road. Nah, ini sudah oke, tetapi nah ini biaya transaksi dicantumkan di sini, gas fee-nya sesuai tim core ya. Unit mobil akan dikirim kepada pembeli pada saat terjadi open mainnet, di mana koin Pi sudah dapat diuangkan ke mata uang. Artinya mobil tersebut akan dikirim kepada pembeli ketika nanti sudah open mainnet, artinya belum diterima. Ya, kita harus paham juga, jangan gembar-gembor bahwa kita nggak tahu, taunya pokoknya barter aja. Enggak, tapi ini harus sesuai kesepakatannya, harus memang unit mobil ini kan bukan barang murah ya. Jadi harus sepakat perjanjian ini bahwa nanti dikirim ke rumahnya setelah open mainnet, tetapi sudah dibayar dulu sesuai perjanjian ini, sudah dibayar berdasarkan kurs 314.000 seperti ini. Ketika pun ada perubahan nanti tinggal nambahin berapa koin, berarti seperti itu ya. Nah, ini informasi. Kemudian ini ada, nah ya, ini core team cannot talk about price. Nah, ini kan kemarin itu ada di Facebook ya, kita coba lihat ya. Nah, ini ada di Facebook seperti ini teman-teman ya. Sorry, mana, bentar. Oke, nah, ada seperti ini teman-teman. Sayo Master Funtua, ini entah orang mana. Ini bahasa Inggris. Nicholas allows consensus to send this $100. Jadi ini intinya di sini ya. Dia ngejelasin panjang bahasa Inggris semua teman-teman. Tetapi setelah saya baca bahwa dia menjelaskan, katanya ada suara kecil dari Nicholas, katanya gitu ya. Ada suara kecil atau mungkin bisik-bisik lah, yang lebih rendah lah suaranya. The lowest consensus. Jadi konsensus paling rendah itu ada di ratusan dolar, ada $300 katanya begitu ya. Kemudian tertinggi itu adalah $100.000 pada tahun 2024. Penjelasannya di bawah nih. Nah, ini kan ternyata setelah saya pahami, dia menulis di Facebook seperti ini itu adalah informasi dari temannya. Katanya ada kayak model voice chat kali ya di WA. Itu pun validitasnya kan kita tanda tanya. Jadi teman-teman bagi yang mengetahui informasi ini dan mengartikan bahasa Inggris ini, memahaminya, artinya saya khawatirnya bukan apa-apa, khawatirnya langsung rumor keluar minimal 300. Mulainya kita start di 300.000 ya, di $300 misalkan. Nah, ini 2024 katanya sampai 100.000. Nah, ini informasi kan jangan langsung ditelan begitu saja, diinformasikan lagi keluar dengan salah asumsi. Tapi kita harus teliti dulu. Makanya value itu paling saya paling nggak mau ya sekarang akhir-akhir ini. Awal-awal mungkin iyalah
akhir-akhir ini saya nggak mau bahas value ya. Dan ini informasi ini sebenarnya terbantahkan dengan ini teman-teman. Terbantahkan dengan ini. Ini dari moderator. Core team cannot talk about price. Core team itu tidak bisa membicarakan harga dan tidak untuk membicarakan harga ya, harga daripada koin. The market will determine the price. Jadi marketlah yang akan menentukan harga ya. Jadi sampai sekarang Nicholas saja mengatakan bahwa pionir yang menentukan setiap individu itu ya, karena makanya ada di sini dikatakan barter. Makanya seperti ini kan, pioneer determine that own individual price. Right now it's called bartering. Jadi barter yang menentukan ya. Konsensus lah, konsensus barter. Seperti video saya kan sudah jelas saya rasa sebelumnya menjelaskan bahwa terkait daripada stellar konsensus protokol ya, itu yang diutamakan melalui master node dan beberapa node di dunia ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di backup dengan adanya real transaction ya, sudah di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi artinya itu sudah terbantahkan. Jadi ketika ada isu informasi seperti tadi di Facebook itu kan, saya rasa itu tanda tanya ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada dari seperti biasa cuitan daripada AV. PCT has clearly said that before open-mindedly blockchain will be other blockchain by user. Changing fee with other crypto is prohibited. So how people rights can work now? Jadi artinya ini katanya ada informasi bahwa sudah terdaftar di blockchain. Nah, mana ya? Coba tadi ada saya screenshot. Nah, ini ajalah kita perbesar. Nah, seperti ini. Jadi ini ada wallet ya, wallet. Jadi kita sudah bisa WD ke sini katanya gitu. Nanti ke smart chain dirubah. Kemudian namanya ini Bright. Kemudian diakui oleh Bright P2WP ini dia sudah terdaftar di blockchainnya Pi dan lain sebagainya. Tetapi ini ada informasi bahwa dari Nicholas ini belum terhubung dengan blockchainnya Pi ya. Depth-nya juga belum dan lain sebagainya. Artinya hal-hal seperti ini dikhawatirkan ketika teman-teman tidak tahu jelas informasi, langsung aja ada informasi kayak gini, oh berarti ini ya walletnya, oh ini ya kita konversinya, kita bisa transfer ke sini. Lakukanlah transfer dengan koin yang banyak misalnya, akhirnya hilang koin kita. Nah, yang terima aplikasi ini kan, kita nggak bisa balik lagi, nggak bisa minta lagi. Ini bahaya. Artinya belum fix lah teman-teman ya, bukan serta-merta langsung scam begitu saja. Kalau saya ya, banyak yang lain mengatakan ini scammer katanya gitu. Tetapi saya belum bisa menjudgment seperti itu scammer. Tapi ini artinya adalah belum fix saja ya teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengambil kesimpulan dari sebuah informasi itu benar adanya. Oke. Nah ini berhubungan dengan informasi selanjutnya, yaitu adanya KPIG ya. KPIG juga lagi ramai teman-teman di media, perlu saya tentunya diperjelas di sini ya. Informasi aja buat teman-teman bahwa KPIG ini adalah sebuah koperasi ya, Pionir Indonesia Gemilang, di mana koperasi ini di sini dibentuk dalam sebuah perizinan perseroan terbatas Nusa Perintis Karya Gemilang. Nah, ini ada beberapa Nusa Tekno Karya Gemilang, Nusa Food Karya Gemilang. Ini saya rasa adalah project ya, masih dalam tahap project. Saya coba kita lihat nanti ya. Di sini ada PT Nusa Food Karya Gemilang, Nusa Media Karya Gemilang dan sebagainya, adalah kita cek di websitenya. Yang pertama ini izinnya sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada nomor induk berusaha. Memang di sini perizinan berusahanya adalah berbasis risiko. Artinya pihak pemerintah ada beberapa usaha yang memang basisnya risiko, ada yang non risiko. Ya macam-macam, itu panjang lagi lah kalau kita bahas. Artinya ini koperasi mengambil basis risiko dengan nomor induk sekian ya. Kemudian ini ada nomor handphone, admin dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Ini artinya sudah ada legalitas dari KPIG ini ya. Kita coba buka websitenya teman-teman ya. Nah ini adalah websitenya teman-teman. Ini websitenya ya. Tampilannya belum compatible dengan handphone, jadi ini masih komputer. Ketika kita rubah ke tampilan komputer seperti ini baru kelihatan agak rapi ya.
Ini adalah websitenya. Yang pertama kita lihat ini masih tanda seru, segitiga tanda seru di sini. Artinya apa? Artinya masih dalam tahap pengembangan. Dan artinya ketika tanda seru seperti ini diusahakan peringatannya adalah jangan pernah melakukan sebuah transaksi apapun ketika memang ini belum safety. Artinya tanda seru masih belum safety. Ketika sudah safety apa tandanya? Di sini gambar gembok teman-teman ya. Gambar gembok di sini artinya berarti sudah safety websitenya. Nah, di sini kita lihat menunya. Nah, ini ada beranda, ada tentang KPIG, ya, ada sejarah, misi, filosofi, pendiri. Nah, teman-teman boleh lihat di pendiri, ya. Kita lihat di pendiri di sini banyak sekali. Pendirinya adalah pionir, ya, adalah pionir. Oke, kita lihat. Nah, ini ada Ahmad Mustafa, CA ini adalah pionir juga, pionir. Insinyur Dr. Karatmo Sarjo Broto, banyak ya di sini ya. Di sini ada siapa, coba kita lihat. Nah, ini ada Pak Abner ya, Pak Abner yang selalu aktif di Twitter. Nah, Pak Abner juga ada sebagai pendiri di sini dari Lampung. Teman-teman silahkan ya, silahkan bagi yang mau buka-buka websitenya. Ini websitenya kpig.co.id ya, artinya, tetapi ini masih dalam tahap pengembangan karena saya bilang tanda seru ya. Nanti teman-teman boleh lihat-lihat menu di sini ya, klik aja. Di sini ada beberapa menu ya, yang apa namanya, yang teman-teman bisa lihat tentang KIPG, program investor registrasi. Nah, jadi nanti bagaimana sistemnya untuk registrasi, kemudian kedepannya seperti apa programnya, ini belum detail ya. Artinya nanti ketika sudah open ya, sudah open, katanya nanti ada beberapa pionir bisa registrasi. Namun sistemnya seperti apa kita belum begitu ada ini ya. Teman-teman boleh dipelajari aja di sini. Ya. Jadi artinya apa teman-teman? Bahwa apapun itu utilitas yang hadir dan bermunculan, semua ibarat kata seperti ini teman-teman ya. Ibarat kata kita menciptakan sebuah produk, dan produk itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan kita sebar ke penjual, pengecer atau warung atau agen. Nah, artinya semua agen-agen itu sudah siap menerima, warung-warung itu siap menjual, ya, pengecer-pengecer itu siap menjual. Nah, jadi utilitasnya itu sudah siap, seperti Binance sudah siap ya. Ini juga muncul KVIG seperti ini kan, artinya adalah salah satu utilitas mau menopang adanya ekologi daripada Pi Network teman-teman. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ini baik adanya ya, dan ini asli karya anak bangsa ya. Kita harus bantu, kita harus dukung buat kita juga ke depannya ya. Kemudian yang lain juga sama, walaupun dari luar ya, tetapi kita memang harus betul-betul tidak apa ya, bahasa hariannya mungkin gak gerasak gerusuk lah ya. Kita coba pelajarin dulu karena banyak utilitas yang baru dan belum sinkron, belum sesuai dengan ketentuan daripada core team ya. Jadi kita lihat saja nanti permainannya seperti apa ya, aturannya seperti apa dan bagaimana ya. Jadi utilitas ini banyak banget teman-teman. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya bilang P-Bright ini yang ada walletnya, teman-teman harus hati-hati juga. Tetapi bukan berarti ini scammer, belum tentu juga teman-teman ya, karena mereka juga membuat sebuah website seperti ini yang coba menggunakan blockchain, yang coba menyambungkan dengan pihak tim core. Ini bukan tanpa modal teman-teman, artinya modal nggak sedikit, bukan kecil juga. Jadi kita jangan negatif dulu. Kemungkinan ini ke depan ketika diterima sama core team ini betul dan baik adanya, kan begitu ya. Nah, ini juga ada http pchainmall.shop, sementara yang asli adalah pchainmall.com ya. pchainmall.com bukan .shop. Artinya ini katanya scam ya. Jadi teman-teman intinya harus tahu juga di belakang dot ini apa. Ketika memang bukan daripada officialnya, yang aslinya itu hati-hati, karena di belakang dot, di belakang titik ini apa dulu kita lihat. Kan pernah saya cerita di video-video sebelumnya bahwa domain itu macam-macam, ada .com, .co.id, ada .wen, .ru, kemudian .net dan banyak lagi domain-domain lain seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati, harus jeli juga teman-teman. Oke. Nah, ini ada
informasi dari akun China sana, orang China, dia membahas tentang adanya CBDC ya. Ini dia bahasa Inggris. Setelah saya pelajari, setelah saya baca, artinya sebetulnya dia bilang CBDC sedigital apapun, artinya kalau masih menggunakan sistem monetary ya, sistem monetary lama, tidak akan ada perubahan, akan sedikit lah perubahannya. Di sini, this is why the world needs. Ini jalan yang dibutuhkan dunia, yaitu pi. It is not circulated. Ini bukan masalah sirkulasi yang berputar di dunia, tetapi membantu daripada dunia juga melalui digital currency yang legal seperti itu ya, digital legal currency of most country will have a global outlet. Jadi di seluruh negara ya di dunia ini, artinya memang di sini dia berpendapat bahwa CBDC ini kan mengelola daripada perputaran digital di dunia ya, ekonomi digital di dunia. Tetapi ketika itu hegemoninya sistem moneter yang lama, itu tidak akan ada banyak terlalu perubahan ya. Makanya di sini dia berpendapat bahwa ini salah satu jalan adalah Pi Network ini, Pi Coin ini. Ya, tapi apapun itu dan bagaimanapun itu, kita hanya berdoa mudah-mudahan ini memang yang terbaik ya teman-teman ya. Itu tidak ada salahnya kita berdoa, mudah-mudahan apapun yang terbaik buat dunia ya kita dukung. Oke. Kemudian ini yang tadi price. Nah, ini ada di ini juga dibahas juga di Pi Network update di akunnya Jamilah ya, Mbak Jamilah. P-Bright is coming jadi P-Bright itu datang, tetapi harus diingat kata dia, still on ini adalah masih enclosed mainnet masanya. Soon you can transfer your P to, jadi mungkin di masa depan atau ke depannya Anda bisa mentransfer P Anda ke BSC, Binance Smart Chain. Siapa yang sangka akan seperti itu, misalkan seperti itu kan. Nah, makanya di sini kan disediakan convert swap dari Pi Network ke BSC misalkan seperti itu. Tapi untuk saat ini walaupun dari tim core saya bilang tadi ada perkataan bahwa ini belum terhubung depth-nya, artinya berarti jangan bilang scam dulu ya, jangan bilang scammer dulu. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, karena ketika memang itu sudah oke dengan tim core, ya ini berarti bisa berfungsi dengan baik dan bermanfaat buat kita seperti itu ya. Jadi banyak yang men-scamkan ini loh. Saya juga nggak mendukung dan saya juga nggak men-scamkan seperti itu ya. Jadi kita harus jeli aja mempelajarinya. Oke, nah di sini ada si Jet Binance juga. Dia bilang gini, build product people use. Bangunlah produk yang dibutuhkan orang. Benarkan fix issue katanya. Help people when you can. Tolonglah orang-orang sebisa kamu seperti itu. Nah, Pitaksi menjawab, we are building a product. Kita membangun sebuah produk for more than 35 million. Lebih daripada 35 juta pionir. We keep building for P. Kita tetap membangun komunitas P katanya gitu. Jadi ini artinya si Jet Binance ini, nah ini kan resmi akunnya. Si Jet Binance ini memang sudah memantau, artinya melirik dan memantau perkembangan Pi Network ini seperti apa dan sejauh apa gitu. Karena memang dia sendiri CEO daripada BNB kan sama Smart Chain. Artinya begitu. Jadi wajar lah sekarang datang pendatang baru yaitu Pi Network tapi langsung boom. Nah, itu wajar kalau para pakar-pakar kripto itu melirik dan menganalisa, juga memantau dan melihat perkembangannya. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi utilitas baru datang lagi teman-teman, pdao.top katanya. Nah, ini domainnya .top lagi. Nah, ini memang di sini tertera Alibaba Cloud Computing. Jadi ini adalah server yang disewa untuk hosting, yaitu alibaba.com yang nyewanya ke Alibaba. Nah, jangan serta-merta mentang-mentang ini berarti Alibaba yang punya, bukan begitu teman-teman. Ini cara memahaminya nih ya, bahwa ini adalah servernya alibaba.com, Alibaba Cloud Computing Ltd. Nah, bisa saja si pdao.top ini hanya menyewa atau membeli hostingnya saja. Menyewa artinya ya, kalau memang ini tertera di sini berarti dia menyewa bukan membeli. Menyewa hosting daripada untuk domain dia ini seperti ini ya. Jadi bukan berarti serta-merta Alibaba yang bikin, belum tentu gitu teman-teman ya. Jadi ini kita harus hati-hati juga ya. Walaupun kita bisa ngecek nih dari mana nih
hostingnya di mana, servernya mana yang dipakai, seperti itu. Walaupun ada data seperti itu, tapi kita analisanya bahwa bukan serta-merta dia yang buat, ya. Nah, kemudian ini terkait yang ada isu kan banyak tuh yang ini yang berseliweran. Nah, ini artinya bahwa di sini dia jelaskan artinya sudah menyiapkan wadah atau tempat ya Binance itu. Bukan berarti sudah terjalin kerjasama, bukan berarti seperti itu. Belum tentu, makanya kita sabar aja, kita tunggu ya. Alhasil kita nggak bakal kemana-mana kok. Kita ada Filecoin, kalau memang sudah ada di Binance kita bisa swapping, kita bisa jual atau beli di sana kan gitu. Jadi artinya bukan serta-merta informasi udah ada, bukan. Tapi ini adalah merupakan satu mangkok, satu wadah ya untuk diisi kue gitu. Kuenya belum gitu teman-teman ya. Jadi kita harus bijak lah mengartikannya. Itu informasi. Oke, terakhir kita cek akunnya P-Chain Mall International yang resmi ya. Kita cek ada apa yang terbaru nih terakhir. Kita cek masih sampai di sini teman-teman ya. As Global Pioneer will be participating. Jadi masih menjelaskan bahwa untuk menu pergantiannya awalnya sebelah sini, pindah ke sebelah sini. Dia cuma informasi itu aja, dan produk sudah banyak informasinya ya, sudah banyak. Nah, di sini sudah dijelaskan juga teman-teman, boleh dibuka P-Chain Mall International Indonesia juga ada ya. P-Chain Mall Indonesia, tetapi pada prinsipnya adalah ini kita masih menunggu, dan silahkan buka di web browser juga belum bisa teman-teman ya. Untuk Indonesia masih kosong produknya. Mungkin sudah mulai hari ini ya, sudah ada ya masuk ya. Tadi saya lihat kayaknya udah ada sebagian deh. Nah teman-teman disabarin aja, mudah-mudahan ini ada kebaikan buat kita semua, amin ya robbal alamin ya. Itu aja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itu saya gabungkan informasi, saya nggak mau pilah-pilah biar cepat sampai semuanya dari berbagai sisi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa kita mencerna beberapa informasi agar tidak timbul kegaduhan yang tidak relevan ya. Jadi kita harus cari relevansinya, sumbernya, cari dari YouTube lain juga. Mungkin kalau untuk masalah produk, harga apa segala macam di YouTube lain silahkan. Saya tidak ke sana dulu. Kita bahas yang progresnya aja dulu ya, langkah-langkahnya dan perkembangannya dulu. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ketidaksempurnaan dari penyampaian saya dan merupakan kesalahan saya pribadi. Mohon maaf. Saya hanya sekemampuan menyampaikan informasi, barangkali ini penting ya, barangkali ini dibutuhkan oleh teman-teman. Azas manfaat dan nilai manfaat yang saya cari mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat saya ya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.